Hai teman-teman tutorial teknik sipil, ketemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai penerapan atau aplikasi dari metode unit load. Seperti teman-teman telah ketahui, untuk struktur simple beam atau balok sederhana di atas dua tumpuan, saya zoom sedikit ya. Kita dapat melihat bahwa ini diambil dari buku mekanika bahan di Mesinco juga. Kita dapat menggunakan tabel ini untuk mencari momen maksimum dan defleksi maksimum. Di sini ada defleksi maksimum untuk simple beam yang terkena beban terpusat P di tengah bentang. Jadi ini bentang baloknya adalah L, maka di tengah bentang L/2 dan L/2. Defleksi maksimum di tengah bentang ini besarnya adalah P kali L pangkat 3 dibagi 48 EI, di mana P beban terpusat P di tengah bentang, L adalah panjang bentang balok, E adalah modulus elastisitas bahan, I adalah momen inersia dari penampang balok. Kita akan membuktikan apakah benar defleksi maksimum di tengah bentang simple beam yang dikenai beban terpusat di tengah bentang P ini nilainya adalah PL pangkat 3/48 EI. Kita dapat menggunakan metode unit load untuk membuktikannya. Mungkin sedikit teorinya, jadi metode unit load ini dapat kita gunakan untuk mencari deformasi ya. Deformasi atau perubahan bentuk ada dua, defleksi baik berupa penurunan yang arahnya horizontal, maksudnya vertikal, dan pergeseran yang arahnya horizontal. Lalu bentuk deformasi yang kedua adalah rotasi atau putaran sudut. Kalau defleksi lambangnya adalah delta, kalau rotasi biasanya lambangnya adalah theta. Nama lain dari defleksi yang teman-teman ketahui mungkin adalah lendutan. Jadi di sini dapat dicari lendutannya, yaitu delta VB, defleksi arah vertikal di titik B ya maknanya. Lalu theta A adalah putaran sudut yang terjadi di titik A akibat adanya beban merata Q. Lalu theta C adalah putaran sudut di C akibat adanya beban Q. Oke, teorinya. Nah, rumusnya adalah defleksi atau putaran sudut adalah integral M besar M kecil per EI dx. M besar adalah persamaan momen akibat beban luar yang bekerja, M kecil adalah persamaan momen akibat beban unit atau beban satuan maya yang kita terapkan. Jadi apabila ditanyakan lanjutan ya, kali ini ada lanjutan, berarti delta V ya, lanjutan di arah vertikal. Kita aplikasikan beban unit P sama dengan 1 vertikal ya. Jadi kalau ditanya lanjutan, kita nanti terapkan beban unit atau maya sebesar 1 satuan arahnya vertikal. Di sini ada keterangan arah beban unit terserah hanya kalau hasil delta dari hasil perhitungan integral ini nanti akhirnya adalah negatif, maka arah deformasi di atas. Tapi kalau positif sesuai dengan arah beban unit yang kita terapkan, arahnya bebas ya. Mungkin langsung saja. Sini saya sudah mencoba menuliskan. Jadi di sini ada simple beam atau balok sederhana di atas tumpuan kiri sendi, tumpuan kanan roll, terkena beban terpusat P di tengah bentang. EI-nya seragam, dalam artian sepanjang balok ini memiliki parameter EI yang sama ya. Buktikan lanjutan di tengah bentang simple beam tersebut akibat beban terpusat P ini adalah P kali L pangkat 3/48 EI sesuai dengan tampil di Mesinco ini juga. Langsung saja dengan menggunakan metode unit load diperoleh akibat beban-beban luar yang bekerja. Di sini hanya ada beban pusat P di tengah bentang ya, berarti L/2 dan L/2 karena bentang totalnya adalah L. Oke. Jadi kita terapkan seimbangan statika yang pertama, jumlah gaya arah vertikal sama dengan 0, berarti karena ini sendi ada dua reaksi peletakan VA dan HA, karena ini roll hanya ada satu reaksi peletakan yaitu VB. VA ditambah VB dikurangi P sama dengan 0, VA tambah VB sama dengan P, ini bina ruas, VA ditambah. Nah, jadi VB nya kita cari ya, ini berarti
berakhir di sini dulu persamaan yang sigma V sama dengan 0. Jumlah gaya arah horizontal adalah 0, berarti di sini hanya ada gaya horizontal HA ya, berarti HH-nya adalah 0 di sini. Kita terapkan persamaan keseimbangan statik yang ketiga, yaitu sigma momen di titik A sama dengan 0, arah searah jarum jam clockwise adalah positif, berarti P dikalikan L per 2 dikurangi VB kali L ya sama dengan 0, dapatlah VB kali L adalah PL per 2 atau VB sama dengan setengah P ya. Jadi secara logika pun sebenarnya kalau di tengah sini ada beban P, sendi menahan setengah P, roll menahan setengah P karena dia di tengah bentang. Jadi terbukti ya. Nah, lanjutkan persamaan sigma V dengan 0, VA tambah VB sama dengan P, VB-nya adalah P per 2, berarti VA-nya pun P dikurangi P per 2 atau P per 2. Jadi seperti yang tadi setelah saya jelaskan, jika ditanya adalah lanjutan, berarti kita aplikasikan beban unit atau beban satuan maya sebesar P sama dengan 1 yang arahnya vertikal, boleh terserah ya arahnya mau ke bawah atau ke atas. Kali ini saya coba ke bawah saja ya. PM sama dengan 1, jadi beban vertikal PM-nya itu maya sama dengan 1 satuan. Jadi kita dapat menghitung respon dari struktur ini akibat beban maya ya. Jadi dapat diperoleh VA kecil sama dengan berapa, VB kecil berapa, HA kecil berapa. Kita terapkan sama ya seperti tadi, keseimbangan statika ada 3, 1, 2, 3, sigma H sama dengan 0, HA sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, berarti VA tambah VB sama dengan PM atau 1, sigma momen di titik A adalah 0, sama seperti tadi, berarti min VB yang searah jarum jam positif dikalikan L ditambah PM ya, dengan momennya adalah L per 2 sama dengan 0, sehingga VB sama dengan L sama dengan PM kali L per 2, L nya dicoret, dapatlah VB sama dengan setengah PM atau setengah ya. Jadi VA nya pun pasti setengah. Lalu kita cari persamaan momen akibat beban luar bekerja M besar ya, akibat beban luar bentang BC. Jadi di sini karena yang ditanya adalah landutan ya di tengah bentang, berarti kita beri nama di tengah bentang ini titik C. Kita bagi menjadi dua bentang, bentang BC dan bentang CA. Di sini ada ya saya bentang BC. Nah, di sini harusnya nanti ditulis teman-teman C. Jadi dalam metode unit load ini kita tinjau arah peninjauannya boleh dari kiri ke kanan ataupun kanan kiri. Sedikit tips, kita coba meninjaunya dari arah tumpuan yang paling sederhana, karena di sini sendi, sini roll, yang lebih sederhana adalah roll ya. Jadi ini ada lambang mata, artinya kita meninjau dari arah mata ini kanan ke kiri. Berarti bentang BC dulu ya, karena B itu adalah di titik yang kanan, BC, C-nya di tengah bentang. Oke, kita tulis X-nya dari 0 sampai dengan kurang dari L per 2. Sini kita buat free body-nya ada roll B. Di sini tidak ada beban ya, karena beban P sebesar di tengah bentang ini. Jadi kita akan meninjau kurang dari L per 2, berarti titik garis P bekerja belum ada ya. Jadi di sini simpel hanya ada VB kecil ini yang nilainya adalah berapa tadi, VB besar ya, maksudnya P per 2, reaksi peletakan di titik P akibat beban luar. Lalu kita terapkan keseimbangan momen di titik X, X-nya dari kanan ke kiri, sigma momen X sama dengan 0. Di sini ada MX berlawanan jarum jam, kita terapkan yang searah jarum jam positif, berarti min VB di sini karena ke atas berarti dia akan berayun berlawanan jarum jam, min VB kali X yang min MX sama dengan 0, MX sama dengan min P per 2X ya. Lalu yang kedua, mencari persamaan M kecil akibat beban maya unit atau beban maya satuan sebesar PM sama dengan 1 di titik C, karena ini masih di bentang BC ya, karena beban maya PM sama dengan 1 di titik C, sedangkan tinjauan BC kita tidak sampai di tengah bentang. Jadi tandanya pun di sini kurang dari L per 2, bukan kurang dari sama dengan. Berarti belum ada beban maya ini ya. Jadi di sini hanya ada VB kecil
yang nilainya adalah setengah dari sini. Nah ini, lalu kita terapkan keseimbangan momen di titik X sama seperti sebelumnya, min VB kali X min MX sama dengan 0, MX sama dengan min setengah X. Lalu cari persamaan momen M besar akibat beban-beban lumayan bekerja di bentang selanjutnya, itu bentang CA. Kita lihat gambar lagi. Bentang CA adalah titik C-nya dari tengah bentang ke sebelah kiri di tumpuan sendi ya. Berarti X-nya dari 0 sampai L per 2 ya. Ini kita tulis nilai bentang X-nya. Sini kita gambarkan beban-beban luar yang bekerja di sepanjang CA dan sebelumnya. Sini ada VB P per 2 sama seperti sebelumnya. Ini adalah L per 2 ya, karena titik C di tengah bentang. Lalu kita mulai bentang CA dari 0 sampai dengan L per 2. Sini tidak ada kurang dari sama dengan sigma momen di titik X sama dengan 0. Searah jarum jam positif, berarti karena ini berlawanan jarum jam, min MX tambah P kali X min VB ya, min karena dia akibat reaksi pertakan VB, dia akan berputar berlawanan jarum jam, berarti ini minus VB kali dengan momennya L per 2 ditambah X, dapatlah MX sama dengan PX min P per 2 kali L per 2 tambah X. Lalu mencari persamaan momen M kecil akibat beban maya satuan PM sama dengan 1 titik C. Ini ya, beban maya satuan, M-nya adalah maya sama dengan 1 ya, satuan. Masih di bentang yang sama, yaitu bentang CA. Kita gambarkan free body gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah tumpuan roll, ada reaksi peletakan VB akibat beban maya yang nilainya setengah. Ini jaraknya L per 2. Nah, kita mulai di sini gambar MX kecil yang kita cari persamaan MX ini berapa. Jaraknya dari titik C adalah X. Kita terapkan keseimbangan momen dari titik ini sama dengan 0, sama seperti sebelumnya. Searah jarum jam positif, min MX tambah PM kali X min VB kali L per 2 plus X sama dengan 0. Masukkan nilainya, MX sama dengan PM kali X min VB kali ini ya. PM-nya 1, ini VB-nya setengah, dapatlah persamaan MX kecil. Lalu kita dapat mencari defleksi atau lanjutan di titik C adalah hasil integrasi yang menggunakan rumus ini. Tadi integral 0 sampai L per 2 M BC kali M kecil BC per EI kali DX. Jadi di bentang BC ditambah bentang CA. CA ya, ini A harusnya. Jadi masukkan bentang sama 0 sampai L per 2 juga karena di tengah-tengah ya titik C-nya. Lalu masukkan MBC besar yang di sini, bentang BC yang besar ini, min P per 2X, MBC kecilnya adalah min setengah X. Kita coba cek, betul ya, min P per 2X kali min setengah X DX per EI ditambah 0 sampai L per 2, MCA-nya adalah ini, momen M besar di bentang CA, PX min P per 2 kali L per 2 plus X, MCA kecil adalah ini. Coba kita bandingkan sama ya. Dari sini ke sini, X min setengah L per 2 plus X dx per EI, kita kalikan, dapatlah ini. Lalu ini dikalikan ke dalam, dapatlah ini. Ini teman-teman tinggal terapkan matematika dasar atau kalkulus tentang integral, sifat integral. Dapatlah teman-teman diintegrasikan, ini 1 per EI keluar karena konstanta, 1/4 PX kuadrat dx plus ini keluar juga 1 per EI. Integral ini disederhanakan, lalu dikalikan ke dalam. Teman-teman masukkan integral 1/4 PX kuadrat dx adalah PX pangkat 2 plus 1 3 dibagi 3 kali 4 berarti 12 ditambah 1 per EI 0 sampai L per 2. Ini dikalikan saja ya, ini kali ini PX per 2 kali L per 4, PL per 4 kali X per 2, PL per 4 kali L per 4. Cukup panjang, tapi sebenarnya tidak seram-seram amat ya teman-teman, tinggal konsentrasi dan hati-hati saja dengan tanda minus terutama. Lalu masukkan batas integral atas L per 2, batas integral bawah 0 untuk X-nya. Di sini sederhanakan dulu. Ya, sederhanakan, baru kita integrasikan ya. PX kuadrat per 4 berarti PX pangkat 3 per 4 kali 3 12, PLX kuadrat per 8 kali 2 16 dan seterusnya sampai ujung. Masukkan nilai batas bawah dan batas atasnya, diintegrasikan.
lalu disederhanakan seperti ini coret ya, PL pangkat 3 per 32 nya bisa dihapus, lalu bentuk akhirnya 1 per EI PL pangkat 3 per 96 ditambah 1 per EI kali PL pangkat 3 per 96, 1 ditambah 1 adalah 2 per 96, 96 bagi 2 adalah 48. Jadi landutan di titik C akibat beban terpusat P di tengah bentang simpul beam tersebut adalah nilainya 1 per 48 kalikan beban terpusat P nya dikalikan panjang bentang baloknya L pangkat 3 per EI. Terbukti ya, nilai delta C bernilai positif. Ini positif ya. Nih, atau saya tulis positif artinya arah landutan delta C searah dengan arah beban satuan PM yaitu ke bawah. Kita lihat PM saya tadi saya aplikasikan ke bawah, berarti nanti landutan di titik C nya juga pun ke bawah. Kalau nanti hasil delta C nya negatif, berarti tidak logis ya, tidak mungkin balok yang di tengah benang ini diberi beban terpusat ini ya, ntar ya, diberi beban terpusat P, masa landutan di titik C adalah menjadi ke atas. Berarti bentuk landutan nanti seperti ini, gak mungkin ya, berarti ada kesalahan di integralnya atau di persamaan M besar dan M kecilnya di dua bentang itu. Mungkin segitu saja. Terima kasih teman-teman, bisa belajar dari video tutorial ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like, klik tombol like di video ini, share ke semua media sosial yang teman-teman punya agar teman-teman yang lain dapat tahu video ini dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Lalu komen jika ada pertanyaan seputar video ini ataupun mau request seputar dunia teknik sipil. Lalu klik tombol subscribe ya teman-teman, agar teman-teman dapat notifikasi di handphone Android atau tablet Android teman-teman jika ada video terbaru dari channel saya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti bisa lihat ya tombol subscribe-nya setelah halaman ini yang ada warna merah itu ya teman-teman, tinggal diklik saja, atau kalau teman-teman pakai settingan bahasa Indonesia tulisannya adalah berlangganan atau langganan, gratis ya teman-teman. Mungkin segini dulu, sekian video tutorial kali ini. Nantikan video tutorial berkualitas dan bermanfaat lainnya di channel saya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.